penyampaian visi dan misi calon kepala desa Popampang, yaitu calon nomor 4 yaitu Bapak Baharudin SPDI. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang dihormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, yang dihormati Bapak Ketua Panitia beserta anggota, yang terhormati Bapak Ketua BPD, Ketua LPM selaku panelis, yang dihormati Bapak-bapak calon kepala desa dan para pendukung, singkatnya para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saat ini diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang ini kita bisa menyelenggarakan penyampaian visi misi calon kepala desa. Mudah-mudahan untuk kedepannya berjalan aman dan tertib. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita membaca salawat tadi kita mendapat syafaat nanti di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya menyampaikan visi misi saya sebagai calon kepala desa Popampang, jadi terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada teman sekali pada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan visi-visi ini. Dan juga saya Abdullah sendiri calon kepala desa nomor 4 mengapresiasi atau memberikan aplaus kepada panitia teman sekali yang sudah bekerja siang malam untuk menyelesaikan tahapan-tahapan sampai saat ini yaitu tahapan penyampaian visi misi, dan ada beberapa tahapan-tahapan lain sampai tahapan nantinya yang terakhir yaitu pencoblosan tanggal 28 Juni 2021. Baik Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, dari adapun visi misi saya untuk kedepannya sekiranya saya nanti terpilih menjadi kepala desa Popampang. Visi saya adalah bersama membangun desa Popampang yang bermanfaat, profesional, transparan, adil, sejahtera, dan berdaya saing. Jadi maksudnya di sini kita bersama-sama membangun desa Popampang yang bermanfaat. Artinya bagaimana pemerintahan kita, pemerintahan desa Popampang banyak baratnya bermanfaat untuk warganya. Sebagaimana hadis khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ataupun pemimpin ataupun aparat bermanfaat untuk masyarakatnya. Kemudian profesional. Jadi profesional ini bagaimana pemerintahan atau lembaga-lembaga yang ada bekerja sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian transparan. Jadi transparan ini bagaimana kegiatan atau program-program atau keuangan-keuangan diketahui oleh masyarakat, dari mana sumber dan sebagainya. Kemudian adil dan sejahtera, jadi bagaimana pembangunan atau bantuan-bantuan supaya merata dan berdaya saing. Jadi berdaya saing ini bagaimana supaya desa Popampang ke depannya lebih maju dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Adapun misi saya adalah ada 5.
Pertama, mewujudkan pemerintah desa yang pelayanannya cepat dan tepat. Nanti kami jabarkan di program kerja. Kemudian yang kedua, meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa dan lembaga yang ada di desa. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan warga desa. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal. Kemudian yang kelima, mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jadi untuk mewujudkan visi misi dia, sekiranya nanti diamanahkan untuk menjadi kepala desa Pepambang, jadi ada beberapa program kerja yang kami akan laksanakan insya Allah. Jadi program kerja ini kami buat di 4 item. Yang pertama sesuai dengan nomor saya, nomor 4, jadi saya bagi menjadi 4 item. Pertama, bidang pemerintahan. Kedua, bidang sosial kemasyarakatan. Ketiga, bidang kesehatan pendidikan. Dan yang keempat, bidang pertanian, peternakan, dan wisata. Jadi yang pertama perlu saya jabarkan terkait dengan program saya di bidang pemerintahan. Jadi nanti dalam hal pelayanan, pertama sekali pembuatan kartu keluarga, KTP, kartu Indonesia Anak, akta kelahiran, dan surat keterangan lainnya ini gratis. Dan memang saat ini memang gratis. Tetapi ada penambahan. Cukup dalam pembuatan KTP dan administrasi kependudukan lainnya, cukup dengan lewat rumah saja. Jadi masyarakat datang dulu ke kantor desa, cukup balik lewat WA atau SMS, nggak apa-apa. Sekarang teknologi kita lebih maju, jadi memanfaatkan fasilitas HP dalam hal pelayanan. Jadi tidak perlu ribet-ribet, cukup punya KTP, punya kartu keluarga, pilih kembali. Ya pula dengan desa. Cukup dengan SMS atau lewat WA. Nanti kalau sudah jadi tinggal di SMS, tinggal dihantarkan. Inilah pelayanan kita yang cepat dan tepat. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan asli desa. Jadi caranya yaitu dengan mengoptimalisasikan peran BUMDes. Artinya BUMDes ini harus banyak program supaya pendapatan asli desa kita bertambah dan pendapatan lainnya. Kemudian yang selanjutnya bidang pemerintahan ini yaitu pembenahan aparatur pemerintah desa dan administrasi desa. Nah ini memang selama ini memang kemarin sudah kita lupa desa, jadi memang ada beberapa kekurangan kita terkait dengan administrasi desa. Maka untuk kedepannya ini perlu kita optimalkan terkait dengan administrasi desa. Banyak sekali kekurangan kita. Insya Allah besok saya terpilih, ini yang kita akan lengkapi. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan transparansi keuangan. Jadi sama dengan calon-calon yang lain juga. Jadi dalam hal pengelolaan keuangan ini benar-benar transparan, sumbernya yang jelas, harus diketahui oleh masyarakat. Tanggung jawabnya juga begitu, pelaporannya juga begitu, harus jelas dan transparan. Kemudian yang selanjutnya, bidang yang selanjutnya yaitu bidang sosial dan kemasyarakatan. Jadi sekiranya nanti kami terpilih menjadi kepala desa dalam hal bidang ini, insya Allah yang pertama sekali dalam hal pemberdayaan. Ini yang kurang mungkin dari tahun kemarin, pemerintahan yang kemarin terkait dengan pemberdayaan. Jadi insya Allah untuk depannya terutama sekali pemberdayaan Karang Taruna, pemberdayaan PKK, LPM, Basnas, BKD, RT, kader, dan lain sebagainya. Lalu sudah berfungsi selaku lembaga desa yang ada di desa Pepambang dan memajukan. Makanya insya Allah ke depan kita akan berdayakan lembaga-lembaga ini. Pertama sekali aparatur desanya juga. Kemudian yang selanjutnya bidang yang ketiga yaitu
bidang kesehatan dan pendidikan. Jadi ya, bidang kesehatan ini kami prioritaskan nantinya karena memang ini adalah kekurangan kita. Yang pertama yaitu pengadaan mobil siaga atau mobil ambulan desa. Ini penting sekali kita datang karena memang di real lapangan masyarakat kita, terutama sekali malam hari ada yang melahirkan, ada yang sakit. Nah, ini sangat butuh sekali yang namanya mobil ambulan ini. Kemudian terima kasih. Waktu habis nanti bisa dibaca terkait dengan program kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke panelis yang pertama. Ya, tetap saja pertanyaan saya sebentar adalah persoalan tadi. Sekarang ini kan musim Idul Kurban ya. Karena kan Idul Kurban kebetulan pelaksanaan dan 3 hari setelah itu pada hari itu juga akan ada penyembelihan hewan kurban. Biasanya masyarakat ini mengumpulkan antara distribusi daging kurban dengan kecenderungan memilih calon. Kalau ada yang meminta hewan kurban, bagaimana Pak Harudin menyikapinya? Kalau ada hewan kurban, kita pilih. Kalau enggak. Kan bukan hanya uang yang saya maksud itu. Jadi nyogok itu bukan hanya duit. Bisa barang, bisa uang, bisa apapun. Yang penting menarik perhatian dan mau memilih. Ini lagi musim nih Pak Harudin. Apa sih Bapak sekarang kalau ada tim sukses Bapak datang karena ada sejumlah pemilih minta daging kurban. Apakah daging kurban ini hanya sekedar niatnya? Karena pemilihan kades masalahnya. Ada hubungan antara orang mau memilih dengan hadirnya hewan daging kurban. Apa sih Pak Harudin? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Jadi terkait dengan tadi pertanyaan yang sebelumnya dari tanggal 1 sampai 3 masalah uang artinya daging korban. Jadi apalagi saat ini kan untuk beberapa hari lagi hari raya Idul Adha yang bertepatan dengan kurban. Jadi kalau menurut yang pribadi karena ini musim daging kurban, apalagi ada tim itu pun kalau misalkan ada yang berkorban tapi tiang itu tidak berkorban masalahnya. Nah itu pun kalau ada nantinya itu wajar karena musimnya musim kurban, wajar kita kasih kalau memang ada. Cuma itu mungkin. Lanjut ke panelis yang kedua. Baik, terima kasih. Yang keempat kali. 4 pertanyaan ya? Ya, 4 pertanyaan dari saya karena nomor urutnya 4. Jadi yang menurut nomor 1. Baik, pertama saya mulai dari bidang pemerintahan Pak nomor urut 4 Pak Harudin. Meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam pembuatan KTP, KK dan lain-lain gratis ya sudah ya. Cuma pertanyaan saya caranya seperti apa? Kalau harus lewat rumah itu seperti apa? Apakah nanti tantangannya online? Seperti sekarang ini kan PPKN nih orang tidak boleh kemana-mana. Kalau mau tambal ban tidak boleh keluar. Jadi tambal bannya lewat daring aja kan gitu. Lucu kedengarannya ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana trik langkah Bapak supaya ini tidak menjadi bahan bagi masyarakat untuk kedepannya yang pertama. Yang kedua, apa yang harus Bapak lakukan tentang pembenahan aparatur pemerintah desa dan administrasi desa? Yang saya garis bawahi aparatur pemerintah desa. Apakah Bapak akan mengganti semua aparatur desa atau bagaimana? Apa yang akan Bapak lakukan? Karena saya garis bawahi aparatur desa itu sudah punya undang-undang sendiri. Dia berdiri sendiri, tidak ada campur baur. Mohon maaf, kemarin saya sampaikan siapapun kepala desanya, kau itu tidak bisa dioper-atik karena dia sudah punya undang-undang sendiri. Itu mohon dipahami. Jadi kalau ada calon yang menjanjikan misalnya, kalau saya nomor 6 naik, saya akan mengganti semua aparatur desa. Mohon maaf, garis bawahi, itu PHP, memberi harapan palsu. Jangan dipercaya. Karena undang-undangnya sendiri, Pak. Jadi mohon itu diperjelas apa yang Bapak lakukan untuk itu pembenahan aparatur pemerintah. Kemudian yang ketiga Pak, lingkungan desa yang bersih, rapi, indah dan lain-lain itu
kita desa induk sudah punya bank sampah, itu pun belum maksimal, belum optimal untuk pengelolaannya. Nah sekarang Universitas Antarwadi Selong, beliau adalah wakil ketua rektor 1, sudah ada terobosan baru dan satu-satunya di Indonesia, yaitu pembuatan biosolar, bahan solar dari plastik. Nah, sekarang apa pertanyaan saya? Apa yang akan Bapak lakukan untuk itu? Kemudian yang terakhir, pembangunan akhlakul karimah. Mohon maaf, saya lagi pengajian banyak, majelis taklim banyak, dan lain-lain banyak. Bukan itu yang saya maksud, tetapi apa yang Bapak harus lakukan untuk mengisi pengajiannya sekarang persoalannya. Masjid di mana-mana megah mendereng bertingkat, tapi persoalannya adalah bagaimana membangun manusianya, Pak. Itu kan pertanyaan saya, apa yang harus Bapak lakukan? Jadi kalau pengajian sudah ada lah, gitu ya. Kalau majelis taklim sudah banyak, TPQ di mana-mana. Tapi persoalannya narkoba juga di mana-mana, mabuk juga di mana-mana. Nah, ini kan persoalan. Artinya ada nggak hubungan kausalitas kalau dalam bahasa kerennya itu sebab akibat antara pengajian-pengajian majelis dan sebagainya itu dengan program Bapak nantinya, karena sekarang ini kenakalan remaja semakin tinggi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pada majelis yang kedua. Ini pertanyaan yang banyak dan dia juga soal jawabannya juga. Jadi pertanyaan yang pertama, jadi terkait dengan teknis pelayanan KTP KK. Jadi memang saat ini memang di dunia modern saat ini, jadi apapun sifatnya online. Makanya bahkan KTP KK pun sekarang online, cukup dari rumah. Begitu. Jadi teknisnya nanti, ini program ini kami ambil atau bisa dikatakan ini program capil juga kita jemput, begitu. Jadi untuk pelayanan KTP, KK dan surat keterangan lainnya, jadi boleh, artinya cukup lewat rumah saja. Bagi yang mau dari rumah saja. Kalau yang mau boleh kantor desa. Jadi nanti masyarakat kita yang bikin KTP, bikin KK, bikin KIA ataupun surat keterangan lainnya, cukup dengan lewat WA, memfotokopi persyaratannya saja atau memfoto persyaratannya saja. Baik itu KK, biasanya KK yang dibutuhkan dulu kan, identitasnya yang dibutuhkan. Nah setelah itu baru kami proses nanti di desa, kami yang proses desa. Apalagi enggak COD doang apa guru? COD bilang ini juga kita COD kan juga terkait dengan pembuatan administrasi ini. Gitu. Jadi teknisnya nanti masyarakat yang memfoto atau cukup dan foto persyaratan Anda atau dengan cukup dengan SMS. Identitasnya sudah ada di desa. Kita punya buku Indo asli, semua data-data pendudukan arah di desa Sampurna. Cukup dengan SMS biar kita nanti cukup. Balik ke mana dari langsung ke seterangan atau COD dengan pendengar. Kita sebentar karena
Cik, perlu kami ingatkan waktu yang tersisa tinggal 1,5 menit. Nah, silakan dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Jadi terkait dengan pelayanan ini Pak Guru, pelayanan KPP. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi masyarakat kita cukup dengan SMP saja. Nanti kami pemerintah desa yang bekerja memproses dan mengantarkan langsung ke rumah ke masyarakat kita. Kemudian yang pertanyaan yang kedua terkait dengan cara pembenahan aparatur desa. Jadi seperti yang misi-misi yang di atas, yaitu profesional. Jadi harapan kita ke depan bagaimana aparat-aparat kita benahi, kita bincang terus sekali supaya bekerja sesuai dengan fungsi dan tugas. Aparat kita yang ada di Desa Papampang, ya termasuk Kasih, termasuk KAUR, Kasekdes, Kasih Pemerintahan, Kasih Pembangunan, Kasih Kesra, KAUR Keuangan, KAUR Perencanaan, dan KAUR Umum. Kita harapkan nantinya supaya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kita harapkan. Namun yang tidak tahu, sudah belajar. Karena memang tugas kita dan fungsi kita. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan sampah. Ini memang masukan yang bagus. Insya Allah untuk kedepannya memang ini yang harus kita laksanakan, Pak Guru, terkait dengan pengelolaan sampah. Insya Allah nantinya kita akan laksanakan nanti. Kemudian yang keempat terkait dengan pembangunan akhlak, ya, mental akhlak. Jadi memang kita akui real masyarakat kita, terutama sekali pemuda-pemuda kita, seperti yang dikatakan tadi Pak Menulis, memang kita akui. Tapi insya Allah ke depannya kita perlu sinergi dengan pemuda-pemuda kita, masyarakat kita. Jadi bagaimana kita bina pertama sekali, bila undang-undang pegawaian, insya Allah undang-undang pegawaian ya kurang pegawaian negatif. Karena waktunya sudah habis. Ya, terima kasih. Mungkin sekitar ini untuk menutup yang terakhir dari saya calon nomor 4. Jadi kalau tiang tadi calon nomor 2 Manpur, apalagi nomor 3 juga. Kalau tiang menghitung sekarang ini, menghitung dengan bahasa Arab. Wahidun 1, isnani 2, salah satu 3, arbaatun 4. Jadi arbaatun itu hari Rabu. Yang lupa pilih nomor 4. Insya Allah yang lebih. Mudah-mudahan kita desa maju pilih nomor 4 yang sendiri bahagia di SPD. Terima kasih kurang lebih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.